Selamat pagi teman-teman sobat profesional yang ada di Jerman. Selamat sore teman-teman sobat profesional yang ada di Indonesia. Selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap semuanya sehat-sehat. Sekarang kita udah di episode kesekian dari GIP Talks. Saya Satria Karisma Bayu Aji. Hari ini saya akan bertindak sebagai host. Kita punya tamu yang sangat spesial nih hari ini karena jarang-jarang GIP Talks kedatangan seorang sosok yang sangat legendaris dulu di Berlin atau di Jerman mungkin ya. Terus sekarang udah di Indonesia menjadi seorang CEO. Mungkin kita panggil aja Mas Irzan Raditya. Halo Mas Ican. Halo, selamat sore teman-teman profesional di Jerman. Halo Bayu. Selamat pagi sobat profesional di Jerman. Selamat sore sobat profesional di Jakarta. Jadi mungkin kalau kita flashback kali ya ke tahun 2008, dulu saya itu kuliah di Berlin, datang tahun 2008, Stuttgart take course dulu ya, terus kuliah ambil informatik atau computer science itu di HTW Berlin. Emang minatnya dari kecil tuh udah suka programming lah, suka dunia IT, udah dikenalin sama orang tua juga. Nah, saya lulus, alhamdulillah on time, 2009 masuk kuliah, 2012 lulus, sempat kerja di berbagai macam perusahaan IT di Jerman, di Eropa. Awal karir sebagai programmer, aslinya itu Android developer, jadi dulu saya coding gitu ya. Cuma lama-kelamaan setelah meneliti karir lebih lanjut lagi, ngerasa nggak jago-jago banget coding gitu ya. Kalah jauh lah sama mungkin Bayu di sini, atau orang-orang Jerman lain di luar sana. Habis itu kan kayak ada fase pencarian diri lah ya. Fase pencarian diri juga akhirnya terjunlah ke dunia product management. Cuma mungkin sebelum kita ngomong karir, pas saya kuliah itu setengah hidup itu di kuliah. Setengah hidup lagi tuh dulu nge-amen lah ibaratnya. Dulu punya band, kebetulan satu-satunya orang Indonesia gitu ya. Sama band Jerman namanya Not Called Jinx, lumayan alhamdulillah udah manggung di mana-mana, udah tour keliling Eropa, bahkan tur ke Indonesia juga, ngeluarin 2 album gitu ya. Untungnya masih bisa bagi waktu. Yang penting kuliah jangan ganggu waktu ngeband. Gitu ya itu sih. Terus habis itu kerja akhirnya pilih fokus berkarir karena satu dan lain hal. Akhirnya tahun 2015 merasa lumayan udah banyak belajar di Jerman, udah berkarir juga, ingin memberikan dampak lebih lah ke Indonesia. Akhirnya kemudian mencoba berkarir menjadi entrepreneur. Sampai sekarang saya saat ini membangun perusahaan startup ya, namanya Kata.ai. Itu perusahaan yang bergerak di bidang conversational artificial intelligence. Alhamdulillah sudah berjalan dari tahun 2015 sampai sekarang, 5 tahun. Perjalanannya bisa dibilang jatuh bangun ya, naik turun, kayak naik roller coaster ibaratnya. Namanya bangun bisnis tuh nggak seindah kalau kita kayak dengar-dengar cerita orang. Cuma happy to share lah nanti ke teman-teman semua di sini. Ketika pas kecil tuh, pas zaman sekolah udah lumayan disibukin sama les macam-macam ya. Dari les gambar lah, les gitar, les renang, les ngaji. Jadi dari kecil udah kebiasaan sibuk gitu. Ketika misalkan nggak ada kesibukan, akhirnya jadi kayak gatal sendiri gitu ya. Aduh mesti ngapain ya? Dan ada kayak dorongan tuh, I wanna create something. Nah mungkin kalau ditelusurin balik lagi pas kelas 3 SD tuh udah mulai suka jualan. Jualan apa? Jualan gambar, dulu suka gambar. Itu lumayan, jual gambar tuh kayak jual 500 perak, 200 perak tuh buat jajan di kantin sekolah waktu itu. Terus pas SMP juga jiwa salesman itu masih ada juga. Pada saat itu internet broadband tuh baru masuk, belum banyak yang pakai ya. Dan kebetulan orang-orang tuh pada masih pakai Discman zaman dulu. Nah, saya ambil kesempatan itu akhirnya buat jualan CD bajakan, CD lagu mixtape. Jadi jauh belum ada iTunes, jauh belum ada Spotify, SoundCloud, YouTube gitu, jualan itu. Terus lumayan lah akhirnya bisa buat tambahan uang jajan gitu kan ya. Dan dari SMP itu kebetulan juga ngeband juga. Jadi udah erat dengan dunia IT dan dunia musik dari kecil sebetulnya. Lalu beranjak SMA ngebandnya lanjut. Jadi dari yang band SMP ke SMA lanjut tuh bandnya ya. Terus habis itu pas kalau kita lihat dari sisi iseng-iseng ya jualannya gitu, dulu saya sempat kegandrungan tuh
game namanya Ragnarok Online. Mungkin ada yang pernah main di sini, ada yang main juga ya. Dulu gue juga main tuh, Mas. Main juga kan ya. Nah, saya pikir lagi tuh kayak bisa apa lagi ya kira-kira ini dari internet gitu kan ya, dimanfaatin buat cari duit gitu ya. Akhirnya bikinlah jasa bot gitu kan. Orangnya tidur aja, karakternya bisa cari uang sendiri lah. Nah, sana udah sempat akhirnya nemu apa ya, penghasilan tambahan sambil sekolah. Cuma akhirnya lumayan tuh bisa beli wireless buat bass gitu ya, terus bisa beli dulu handphone sendiri, Sony Ericsson K700. Cuma abis itu pas lagi nonton konser, handphonenya dicopet. Mungkin ketahuan rezekinya nggak jujur kali ya, nggak halal. Nah, abis itu udah akhirnya lulus kuliah. Emang passionnya masih di band. Terus akhirnya ya udah ke Jerman dari kecil tuh udah tahu, udah kayak lumayan determined lah, kayak pengen kuliah IT gitu. Dan dari orang tua tuh juga ngasih apa ya, udah kayak nge-brainwash juga secara positif ya, kayak masa depan tuh teknologi, masa depan tuh IT. Akhirnya jadi kayak udah lumayan lurus aja sih visionnya pada saat itu ya. Sampai akhirnya udah Jerman, kuliah, dan akhirnya ngeband. Mungkin kita bisa lanjut lagi habis itu, Bay. Juga lumayan lucu sih. Jadi waktu tahun 2009, saya ada masalah sama handphone saya. Jadi biasalah anak-anak Indo gitu baru nemu apa sih layanan yang kita kalau handphone bisa subscription ya, nggak usah beli gitu kan. Terus coba-nyoba lah. Ada masalah tuh, terus di jalan, daerah mana ya? I think daerah mana sih tuh? Ada barat lah, lupa daerah mana tuh. Terus nemu ada band gitu lah. Band ini ngamen. Mereka ngamen, ada satu vokalis, 2 gitaris, sama 1 drummernya main kahon. Ya. Mereka ngamen bawain lagu-lagu bahasa Inggris. Dan jarang banget saya dengar ada band Jerman tuh fasih bahasa Inggrisnya. Pronunciation bagus banget dan nggak kayak band Jerman lah. Saya lihat tuh bagus banget, cuma saya beresin urusan saya beres urusannya, terus balik lagi. Mereka masih main. Terus saya tanya, nama band lu apa gitu ya? Oh, mereka bilang, namanya Not Cold Jinx gitu. Terus langsung itu caught attention saya ya, karena lihat ada 2 gitaris, 1 vokalis, 1 drummer. Pertanyaannya basisnya mana gitu kan ya? Kebetulan saya emang main bass dasarnya kan, dia nanya, basis lo mana? Mereka bilang, basis gue baru cabut. Oh gitu ya? Terus entah kenapa kayak kesamber geledek gitu ya, bilangnya gue basis nih gitu ya. Oh gitu ya? Minta dong, dulu zamannya mungkin masih belum, Facebook masih belum Instagram ya, MySpace. Jadi, saya minta MySpace mereka, buka bandnya, terus message-an. Habis itu akhirnya diundang buat rehearsal, buat latihan bareng 2 kali, disuruh pelajarin ada mungkin 10-20 lagu, nggak gampang juga gitu ya. Apalagi orang Jerman tuh perfeksionis banget kan. Gimana kalau saya kan cuma modal genjreng doang lah, ibaratnya. Sama modal PD aja gitu ya. Habis itu, 2 kali latihan cocok, gabung deh akhirnya. Jadi basisnya di sana, Not Cold Jinx. Terus mulai tuh latihan rutin sama mereka. Terus sempat juga jadi open act band-band ternama dari US kayak All Time Low, open act-nya Yellowcard juga, tour di keliling Eropa sempat juga tahun 2000 berapa ya? 11 kalau nggak salah. Terus bahkan tahun 2010 sempat ke Indonesia, ke Java Rocking Land. Waktu itu diundang buat ngeband di Indonesia, kita manggung di 3 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya. Terus tahun 2011 juga ngeluarin album, Knife Phoenix Rising. Kalau teman-teman mau dengerin, ada di Spotify, silahkan dicari Not Cold Jinx. Di YouTube juga masih ada. Akhirnya tahun 2013, karena udah mulai sibuk berkarir juga, dan udah mulai plotting kayak, I wanna start something on my own gitu ya, walaupun sifatnya masih side project gitu, side hustle. Akhirnya bilang kayak udahlah, kayak gue mesti fokus nih gitu kan, nggak bisa bagi waktu sama ngeband. Jadi kurang lebih gitu sih, Bay, ceritanya sih. Wah. Menurut gue juga sih utamanya adalah fokusnya dan tahu prinsipnya. Dan ingat juga sih ke Jerman tujuan buat apa kan. Tujuannya kan buat kuliah, didukung, didanaan orang tua juga gitu kan ya. Dan lumayan apa ya, punya kayak ambisi sendiri, pengen lulus tepat waktu sih pada saat itu. Karena emang nggak gampang gitu kan ya. Udah kuliah IT, bahasa Jerman pula gitu, jauh dari rumah, ambisinya pengen lulus on time. Akhirnya ya kadang-kadang juga pernah satu waktu tuh kayak sempat tuh ujian gagal ya. Terus harus ini kan Zweite Versuch istilahnya kan. Nah pada saat itu pas Zweite Versuch itu tabrakan sama jadwal tour. Prinsip gue bilang jadwal ngeband nggak boleh ganggu jadwal kuliah.
Jadi bukan kuliah boleh ganggu ngeband, kebalik. Nah terus Ya. akhirnya nego sama dosennya, minta kira-kira boleh gak nih untuk ujiannya itu ini aja remote gitu kan. Akhirnya dikasih tuh ujian online sama dosennya. Dan eventually kayak ya bisa sih balancing sih. Emang nggak gampang sih, cuma lumayan capek juga karena kadang beres kuliah tuh jam 5, terus kadang latihan band tuh baru pulang jam 9. Perjuangan sih ya pasti ya, cuma ya alhamdulillah ada hasilnya sih gitu. Ya. Ya. Itu bukan hal yang mudah sih pastinya ya. Lumayan kalau kita kan, if you want to be an entrepreneur, the one thing that you need to do and you always do every day is selling. Jadi sales. Untungnya gue udah pengalaman untuk jualan gitu kan ya. Walaupun gue kondisi gue jualan juga kan, jualan tadi kan CD bajakan lah, jualan jasa bot, jualan macam-macam lah. Itu udah punya. But once you transition to build a startup, di awal mungkin kita masih bikin fokus ke produknya dulu ya. So to say, I was the product manager lah dulu. Cuma kalau sekarang udah nggak nintu sama sekali gitu. I trust my team. They are like 100 times better than me when it comes to programming, bisa dibilang ya. Jadi as a CEO di sini fokusnya adalah it's all about building organization that thrives, bikin bisnis yang sustainable, bikin culture yang bagus, recruit the best talent to achieve your vision. Termasuk juga bagaimana kita solve the customer problem, bring delightful solution to the customer, sehingga ini juga return-nya bagus untuk shareholders. Jadi kurang lebih lumayan broad lah sekarang ya, bisa dibilang sih. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah ikut ngobrol bareng, yang udah ikut menyaksikan. Kita ketemu lagi di GIP Talk berikutnya. Semoga semuanya bisa terus sehat walaupun ada corona di mana-mana. Dan kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.